Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Sapta 97. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kaltara tahun 2022, Angkatan 63 kelas Kabupaten Berau. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil lesson learn dari modul manajemen ASN dan Smart ASN yang sudah saya baca, dan sekaligus juga sebagai hasil pengerjaan tugas dari tutor saya bernama Ibu Dera Mardiana Arjat M.H selaku Widya Suara. Oke teman-teman, mau tahu gimana hasilnya? Yuk kita cari tahu. Rangkuman Smart ASN. Untuk mencapai birokrasi yang berkelas dunia, maka diperlukan para pegawai yang memiliki profil Smart ASN. Smart ASN merupakan profil yang mencerminkan sikap, nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Literasi digital. Untuk membangun dan mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital berdasarkan arahan Presiden Indonesia, maka dibutuhkan literasi digital. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan. Berdasarkan Roadmap Literasi Digital 2021 sampai dengan 2024, ada 4 area kompetensi yang dirumuskan, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Kecakapan digital merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Budaya digital merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan digital merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 manfaat pemahaman literasi digital. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia baik secara teori maupun praktik dalam pengimplementasian perangkat lunak dan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, meningkatkan kewaspadaan dalam penggunaan media sosial. Ketiga, tidak langsung percaya dengan adanya berita hoax, melainkan mencari sumber informasinya secara akurat. Keempat, menggunakan sosial media semakin bijak. Kelima, meningkatkan pemahaman tentang beberapa jenis istilah konten negatif seperti hoax, cyberbullying, dan hate speech. Rangkuman manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Terdapat 2 jenis pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu PNS dan P3K. PNS atau pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Untuk meningkatkan gairah PNS dalam bekerja, maka pemerintah memberikan hak-hak berupa gaji, cuti, tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Fungsi dan tugas ASN menurut Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 ialah 1. Pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum dan acuan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Untuk dasar hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dan untuk acuan pelaksanaannya, yaitu Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Pasal 5. Terdapat beberapa perlindungan PNS berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014, antara lain 1. Jaminan kematian, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Bantuan hukum, dan 4. Jaminan kesehatan. Lalu kita masuk ke sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kemudian, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai, pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Lembaga dan jaminan untuk ASN, yaitu ada Komisi ASN. Komisi ASN mempunyai kewenangan untuk melakukan MONEF atau monitoring dan evaluasi pelaksana kebijakan dan manajemen ASN. Lalu, Kemenpan RB, yaitu memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Tahapan-tahapan pengadaan PNS. 1. Merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. 2. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. 3. Setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. 4. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap. Untuk penghargaan PNS ada 4, yaitu tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Untuk usia pensiun PNS, 50 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pejabat fungsional. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.